Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Praktek peradilan merupakan bagian penting dari mata kuliah pelatihan kemahir hukum yang diajarkan dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tujuannya agar mahasiswa dapat mengimplementasikan teori hukum secara baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Video peradilan semu ini dibuat sebagai komitmen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk terus meningkatkan kualitas di bidang akademik. Harapan kami, video simulasi ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dalam rangka mengembangkan dan mengasah keterampilan hukum acara yang sesuai dengan visi kami menjadikan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi praktisi hukum yang handal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang melanjutkan perkara gugatan nomor 5/PDT/PDI-2021/PN Banjarmasin tentang perkara PHK antara Saudara Joni Wongso sebagai pihak penggugat melawan PT Awang Makmur sebagai pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sidang akan melanjutkan sesuai dengan agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dan repliknya? Siap, Yang Mulia. Silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk maju menjadi hakim untuk menyerahkan salinan replik saudara. Apakah repliknya ini dibacakan atau dibacakan? Dibacakan, Yang Mulia. Baik, silakan. Banjarmasin, 3 Maret 2020. A. Replik dalam perkara nomor 5/PDT/PHI/2020/PN Banjarmasin. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin di Banjarmasin. Dengan hormat, saya bertanda tangan di bawah ini nama Joni Wongso, NIK 63770003870002, tempat tanggal lahir Banjarmasin 12 April 1991, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, status kawin, warga negara Indonesia, jabatan admin, alamat Jalan Jadi Saleh, Komplek Penanarum, Blok C, Jalan 3 nomor 67. Untuk selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini penggugat mengajukan replik dalam bantahan terhadap jawaban yang diajukan oleh tergugat pada persidangan tanggal 5 Maret 2020 adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan tergugat dalam jawaban eksepsi, kecuali yang jelas dan tegas diakui oleh penggugat. 2. Bahwa dalil jawaban tergugat dalam eksepsi tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat oleh tergugat yang menyatakan pada intinya menurut tergugat hanya menerima gaya asas panggilan sidang dari Pengadilan Hubungan Industrial Banjarmasin, tapi tidak dilampiri risalah penyelesaian dari mediasi, dan juga tergugat tidak pernah menerima risalah perundingan antara tergugat dan penggugat dalil tersebut. Tergugat tidak memahami sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Pasal 83 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 1. Oleh karena berdasarkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Pasal 83 ayat 1 yang selengkapnya berbunyi: Satu, pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim pengadilan hubungan industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat. 2, hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya.
Artinya sangat jelas dan tegas dalam pengajuan gugatan wajib dilabeli di salah penyelesaian ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 dan ayat 2. Dan dalam pasal 83 ayat 1 dan ayat 2 tersebut tidak ada menyatakan misalnya penyelesaian tersebut dilakukan dalam relaksasi panggilan sidang kepada tergugat. Dan selain itu pasal 6 ayat 1 berbunyi 1. Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak. Artinya sangat jelas dan tegas berdasarkan pasal 6 ayat 1 tersebut yang pada intinya mengacu pada pasal 3 ayat 3 yang selengkapnya berbunyi, apabila dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan dianggap gagal. Dan dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 itu pun tidak ada yang menyatakan bahwa tergugat mendapatkan risalah dari Diskopunker setempat. Akan tetapi penggugat dalam menyelesaikan dikotin maupun pengajuan gugatan, penggugat sudah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial pasal 83 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1. Oleh karena baik di Diskopunker Banjarmasin maupun di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Banjarmasin sudah diterima, sehingga dalil jawaban tergugat dalam eksepsi yang diajukan tergugat dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2020 patut ditolak. 3. Bahwa dalil jawaban tergugat dalam eksepsi tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat oleh tergugat yang menyatakan pada intinya menurut tergugat pengadilan hubungan industrial Banjarmasin tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dan juga Diskopunker Banjarmasin bukan kewenangan menerima pengaduan penggugat. Oleh karena penggugat sudah dimutasi kantor cabang tergugat di Surabaya, sehingga menurut tergugat di Snaker Surabaya dan pengadilan hubungan industrial Surabaya yang punya kewenangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dalil tersebut tidak dapat digunakan oleh karena persoalan prestasi tersebut tidak diterima oleh penggugat, sehingga pedoman hukum tentang perselisihan ini masih berada di wilayah Kalimantan Selatan. Terbukti, penggugat dalam mengajukan Diskopunker Banjarmasin maupun ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Banjarmasin diterima baik. Permohonan mediasi Diskopunker Banjarmasin maupun pengadilan hubungan industrial dan dalam pengajuan tersebut sudah sesuai syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial pasal 83 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1. Selain itu, tergugat yang menyatakan pengadilan hubungan industrial tidak berwenang terindikasi terlalu berlebihan dan mengurusi pengadilan hubungan industrial pada jelas pengadilan hubungan industrial bukan pertama kali proses perkara seperti ini, sehingga dalil jawaban tergugat dalam ekspresi yang diajukan tergugat dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2021 patut dikesampingkan. Jadi, berdasarkan nilai teorik yang dibuat penggugat dalam bentahan ekspresi jawaban tergugat jelas karena jawaban ekspresinya diajukan tergugat pada tanggal 5 Maret 2021 patut ditolak, bahwa berdasarkan jawaban ekspresi yang diajukan tergugat pada tanggal 5 Maret 2021 dengan ini penggugat menolak dengan tegas karena ekspresi yang diajukan tergugat tidaklah tepat. Dalam pokok perkara 1. Bahwa dalil replik yang diajukan penggugat dalam bentahan ekspresi tergugat dianggap tertuang kembali dalam pokok perkara sepanjang adanya revalisasi. 2. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil dari jawaban yang diajukan tergugat dalam pokok perkara kecuali yang jelas dan tegas diakui oleh penggugat. 3. Bahwa dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara pada tanggal 5 Maret 2021 pada angka 2 yang dibuat oleh tergugat yang menyatakan pada intinya menurut tergugat bahwa mutasi sebenarnya adalah wewenang perusahaan
tergugat sesuai dengan peraturan perusahaan tergugat. Dalil tersebut tidak dapat dibenarkan apabila tergugat tidak mau dimutasi. Itu dianggap mengundurkan diri oleh karena mutasi adalah sebuah hak tergugat. Tetapi kalau penggugat tidak mau dimutasi, artinya penggugat tidak menjalankan perintah tergugat atau dianggap melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama. Akan tetapi seharusnya tergugat mengeluarkan surat peringatan terhadap penggugat sesuai yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 161 ayat 1. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oleh karena sangat jelas dan tegas berdasarkan pasal 161 ayat 1 tersebut menyatakan apabila penggugat melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka perusahaan tergugat dapat memutuskan hubungan kerja kepada penggugat setelah mengeluarkan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Artinya sangat jelas dan tegas bahwa penggugat melanggar peraturan perusahaan. Karena itulah seharusnya tergugat memberikan surat peringatan kepada penggugat berdasarkan pasal 161 ayat 1 tersebut. Bukan surat panggilan kerja di kantor cabang Provinsi Aceh. Sehingga dari jawaban tergugat dalam pokok perkara pada angka 2 yang diajukan tergugat dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2020 patut ditolak. Bahwa dari jawaban tergugat dalam pokok perkara pada tanggal 5 Maret 2020 pada angka 3, 4, dan 5 yang dibuat oleh tergugat yang menyatakan pada intinya, menurut tergugat, penggugat telah membenarkan mutasi hak tergugat sehingga menurut tergugat ketidakhadiran penggugat di perusahaan tergugat di cabang selama 5 hari berturut-turut dan telah dipanggil sebanyak 3 kali secara patut, maka penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri. Dalil tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena penggugat menyatakan mutasi adalah hak tergugat, tetapi kalau tidak mau dimutasi tidak dapat dikategorikan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam uraian replik dalam pokok perkara pada angka 3 hingga dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara pada angka 3, 4, dan 5 yang diajukan tergugat dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2020 patut dikesampingkan. Bahwa dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara pada tanggal 5 Maret 2020 pada angka 6 dan 7 yang dibuat oleh tergugat yang menyatakan pada intinya, menurut tergugat telah melaksanakan pembayaran upah sebesar Rp2.363.256. Dalil tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam pembayaran upah dan pembayaran uang pisah tidak memenuhi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 151 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, pasal 155 ayat 3, dan pasal 93 ayat 1 dan ayat 3. Dan selain itu dalam pembayaran upah dan uang pisah tersebut tidak pernah dikonfirmasi dengan penggugat, sehingga dari jawaban tergugat dalam pokok perkara pada angka 6 dan angka 7 yang diajukan tergugat dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2020 patut dikesampingkan. Jadi, berdasarkan jawaban dalam pokok perkara yang dibuat penggugat dalam bantahan pokok perkara yang diajukan, jawaban tergugat jelas dan tegas karenanya. Jawaban dalam pokok perkara yang diajukan tergugat pada tanggal 5 Maret 2020 patut ditolak. Bahwa berdasarkan jawaban dalam pokok perkara yang diajukan tergugat pada tanggal 5 Maret 2020, dengan ini penggugat menolak dengan tegas karena jawaban dalam pokok perkara yang diajukan tergugat tidaklah tepat. Dengan ini, dengan hormat, demi tegaknya hukum dan keadilan kiranya Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara berkenaan memutuskan adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak eksepsi yang diajukan tergugat atau setidaknya tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugatan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat sejak tanggal 22 Desember 2020 dengan alasan
mendeklarasikan mengundurkan diri adalah tidak sah atau batal demi hukum. 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 Ayat 1 huruf C dan Ayat 2, dan juga sampai tergugat melaksanakan seluruh kewajiban yang tentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 Ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3, pasal 155 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, pasal 93 ayat 1 tentang penjelasan pasal 93 ayat 2 huruf F sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. 4. Memerintahkan tergugat untuk membayar upah kepada penggugat secara tunai tanpa syarat sampai adanya putusan hukum tetap pengadilan. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 Ayat 2 kepada penggugat. 6. Menyatakan perbuatan tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 161 Ayat 1, Pasal 168 Ayat 1, Pasal 151 Ayat 1, 2 dan 3, serta Pasal 155 Ayat 1, 2 dan 3, dan Pasal 93 Ayat 1 tentang penjelasan Pasal 93 Ayat 2 huruf F. Apabila yang mulia hakim majelis dan anggota majelis hakim pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Yahdiati Karimah, SHMH, Jeffrey Septa Setiawan, SHMH, dan Muhammad Ali, SHMH. Terima kasih. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada yang menanggapi replik dari pihak penggugat? Tentu yang mulia, kami meminta waktu 7 hari untuk menyiapkan duplik. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara setuju dengan waktu yang diminta oleh kuasa hukum tergugat? Setuju yang mulia. Sidang akan disusun kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa Panitera? Tanggal 10 Maret yang mulia. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan dupliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan disusun kembali pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 jam 9 waktu Indonesia Tengah di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan agenda sidang pembacaan duplik oleh pihak tergugat, dan dimohon kepada pihak penggugat dan tergugat untuk berhadir di sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara gugatan nomor 5/PLI/2021/PN Banjarmasin tentang perkara PHK antara saudara Joni Wongso sebagai pihak penggugat melawan PT Awang Makmur sebagai pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sidang hari ini akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka sidang hari ini yaitu pembacaan duplik dari pihak tergugat. Bagaimana saudara hukum tergugat? Sudah siap? Dan dupliknya? Siap yang mulia. Silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk maju ke majelis untuk menyerahkan salinan replik saudara. Apakah replik saudara ingin dibacakan atau akan dibacakan? Dibacakan yang mulia. Baik, silakan. Duplik tergugat dalam perkara hubungan industrial nomor 6/PDDSUS PHI/2020/PN Banjarmasin pada Pengadilan Hubungan Industrial bertempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin antara Joni Wongso sebagai penggugat melawan PT Awang Makmur Cabang Banjarmasin, Jalan Jordi Al Kemuning sebagai tergugat.
Banjarmasin 10 Maret 2021. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Banjarmasin dalam perkara hubungan industrial nomor 6/PDP-PHI-2021/PN-BJ di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Jalan Pramuka nomor RT 12 Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rapi Kamli SHMH, Ayu Yunita SHMH, Dr. Geri Lois Parakan SHMH, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PT Awal Makmur yang berkedudukan di Jakarta, berkantor Jakarta Pusat dan berkantor pada salah satu cabang di Banjarmasin. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 19 DIR/2021 Februari 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat, dengan ini hendak menyampaikan duplik atas replik dan gugatan penggugat sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya. Demikian juga bahwa hal yang tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam duplik ini. Kedua, bahwa tergugat membantah dengan tegas poin kedua replik penggugat dalam eksepsi yang mengatakan bahwa dalam pasal 83 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak ada menyatakan risalah penyelesaian dilampirkan dalam relas panggilan sidang kepada tergugat. Perlu penggugat ketahui bahwa relas panggilan sidang tersebut dilampiri oleh gugatan penggugat. Namun karena perkara penggugat merupakan perkara perselisihan hubungan industrial, maka gugatan wajib dilampiri oleh risalah penyelesaian dan menjadi satu kesatuan apabila gugatan tersebut diberitahukan kepada tergugat. Bahwa kemudian pada poin 2 replik penggugat dalam eksepsi, penggugat juga menyatakan bahwa dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak ada menyatakan bahwa tergugat mendapatkan risalah dari Diskopunker setempat. Pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial berbunyi setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana mungkin tergugat sebagai pihak dalam perselisihan hubungan industrial tidak mendapat risalah dari Diskopunker? Sedangkan berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, para pihak wajib menandatangani risalah dari Diskopunker tersebut. Bahwa bantahan tergugat tersebut menunjukkan jikalau penggugat tidak dapat menafsirkan dengan baik prosedur perkara maupun dasar hukum yang ada di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Ketiga, bahwa tergugat membantah dengan tegas poin ketiga replik penggugat dalam eksepsi yang mengatakan bahwa persoalan mutasi sebagaimana didalilkan oleh tergugat dalam jawaban gugatan tidak diterima oleh penggugat. Perlu tergugat jelaskan kembali bahwa berdasarkan pasal 15 ayat 2 Peraturan Perusahaan PT Awal Makmur periode 2017 sampai 2019, penugasan kerja sepenuhnya adalah wewenang perusahaan. Dilakukan dengan tujuan untuk mengatur pembagian tugas kerja demi kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan dan atau untuk pelaksanaan kegiatan usaha. Dan untuk mutasi merupakan bagian dari penugasan kerja, sehingga bukan kewenangan dari penggugat untuk tidak menerima mutasi yang dilakukan tergugat terhadap penggugat. Bahwa selanjutnya mutasi yang dilakukan tergugat kepada penggugat dari
kantor tergugat cabang Banjarmasin ke kantor tergugat cabang Surabaya berdasarkan surat keputusan PT Awal Makmur nomor 9 /AFD/19 tertanggal 10 September 2019 telah mulai berlaku sejak 1 Oktober 2019 dan tergugat tidak pernah hadir di kantor tergugat cabang Blok Sumawes sejak 1 Oktober sehingga ketidakhadiran tergugat di kantor tergugat cabang Surabaya tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah selama 5 hari berturut-turut. Dan tergugat telah menyampaikan surat panggilan sebanyak 3 kali secara patut. Maka berdasarkan pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan tergugat kepada penggugat telah sesuai dengan aturan ketenagakerjaan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maupun peraturan perusahaan PT Awal Makmur. Bahwa berdasarkan uraian dan eksepsi ini, mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam replik bagian dalam pokok perkara kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam duplik ini. 2. Bahwa dalam replik penggugat dalam poin 3 dalam pokok perkara, penggugat mendalilkan bahwa tergugat seharusnya memberikan surat peringatan terhadap penggugat. Perlu tergugat tegaskan berdasarkan pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang wajib dilakukan tergugat adalah membuat panggilan kepada penggugat secara patut setidak-tidaknya 2 kali. Permasalahan yang terjadi antara tergugat dengan penggugat adalah penggugat tidak hadir sebanyak 5 kali berturut-turut di tergugat di kantor tergugat cabang Surabaya sejak 1 Oktober 2019 sebagaimana surat keputusan yang yang dikeluarkan oleh tergugat nomor 09/HRD/19 tertanggal 10 September 2019 sehingga tergugat membuat surat panggilan kepada penggugat sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2019, 15 Oktober 2019, dan 18 Oktober 2019, di mana seharusnya apabila penggugat memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dengan tergugat, penggugat menghadiri panggilan tersebut. Bahwa kemudian penggugat tidak pernah menghadiri panggilan tersebut sehingga perlu penggugat pahami berdasarkan pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri. 3. Tergugat membantah tegas dalil pada replik penggugat di angka 4 dalam pokok perkara yang menyatakan kalau apabila penggugat tidak mau dimutasi, tidak dapat dikategorikan mengundurkan diri, bahwa dalil penggugat tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ngada, tidak memiliki dasar hukum, dan tidak sesuai dengan pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi, pekerja atau buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis, dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. 4. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat dalam repliknya pada angka 5 dalam pokok perkara yang mengatakan bahwa pembayaran upah dan pembayaran uang pisah tidak memenuhi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 151 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, pasal 155 ayat 3, pasal 93 ayat 1
tentang penjelasan dan pasal 93 ayat 2 huruf F dan pasal 161 ayat 1 dan ayat 3, dan kemudian terkait pembayaran upah dan uang pisah tersebut tidak pernah dikonfirmasi oleh penggugat. Perlu tergugat tegaskan kembali terkait pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang didalilkan oleh penggugat tidak ada hubungan dengan perselisihan yang terjadi antara tergugat dengan penggugat, sebab terhadap perbuatan tergugat kepada penggugat bukan pemutusan hubungan kerja melainkan dikualifikasikan mengundurkan diri. Bahwa fakta yang terjadi, tergugat telah memenuhi kewajiban kami dengan memberikan hak penggugat terkait upah pada bulan Oktober 2018 dan per hari atau pro rata berikut dengan uang pisah sesuai dengan peraturan perusahaan dari tergugat. Kemudian penggugat sampai saat jawaban ini dibuat tidak pernah mengkonfirmasi dan atau menolak ataupun mengembalikan upah bulan Oktober 2018 dan uang pisah yang telah tergugat berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Joni Wongso, maka tergugat mengambil kesimpulan kalau penggugat telah menerima upah sampai dengan bulan Oktober 2019 beserta uang pisah dari tergugat. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menerima eksepsi yang diajukan oleh tergugat. 2, menolak penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1, menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat. 2, menolak penggugat untuk seluruhnya. 3, menyatakan secara sah penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 22 Oktober 2019. 4, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, atau dalam hal lain majelis hakim yang terhormat berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Banjarmasin 10 Maret 2021. Hormat kami kuasa hukum tergugat Rafika Anggi SHMH, Ayu Yunita SHMH, Dr. Geri Lois Parakan SHMH. Terima kasih. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Cukup Yang Mulia. Baiklah, para pembacaan bukti sudah selesai, maka sidang selanjutnya akan dilanjutkan 7 hari dari sekarang, yaitu tanggal 17 Maret 2021 jam 9 waktu Indonesia Tengah dengan agenda putusan salah di tempat yang sama, yaitu hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan kepada para pihak diperintahkan agar berhadir di sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup.